Baik, selamat berjumpa kembali pada pembahasan Katia. Kali ini kita akan masuk pada materi Demokinematik 2, yang mana mekanisme bergerak yang akan kita tampilkan di sini adalah sebuah mekanisme yang lebih kompleks dibandingkan dengan demokinematik yang pertama. Adapun yang akan kita buat suatu mekanisme bergeraknya adalah sebuah benda yang bernama kipas angin. Ya, kita menginginkan nantinya kipas angin kita ini selain dia bergerak berputar, maka dia juga baling-balingnya ini atau sudunya ini juga akan berputar terhadap poros yang ada ke sini. Dan berikut adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan sehingga mekanisme kita ini bisa bergerak dengan baik. Berikut adalah gambar assembly yang sudah kita pasangkan pada tampilan Katia. Ya, ini gambar yang akan kita lakukan pemasangan seperti ini. Dan kalau kita lihat, gambar kita ini terdiri dari 4 buah part. Yang pertama, tiang. Ini kita buat satu part. Kemudian yang berikutnya adalah bagian sini, inilah satu part. Kemudian bagian tutup sebelah belakang, ya, ini satu pasang dengan yang ini, ya. Kemudian bagian depan, kemudian yang terakhir adalah kipasnya atau baling-balingnya, ya. Ini adalah gambar sebuah assembly yang sudah terpasang, dan pada akhirnya nanti kita akan ingin melakukan pemutaran pada kipas tersebut. Artinya kipas ini kita buat dia menjadi sebuah mekanisme yang bisa bergerak seperti kipas yang sering kita gunakan di rumah. Berikut tampilan animasinya. Ya, jadi kita lihat selain dia bergerak berputar terhadap batang, maka kipas ini pun akan berputar juga terhadap sumbu poros dari ini. Kalau mau kita balik, dan kecepatan dari putaran kipas bisa kita tambahi atau bisa kita kurangi. Ya, demikian mekanisme bergerak yang nantinya akan kita buat sehingga nanti pergerakannya seperti yang kita lihat ini. Berikut akan kita tampilkan part-part pembentuk dari kipas angin tersebut. Adapun part yang pertama adalah part yang bertindak sebagai tiang. Ya, ini adalah part pertama. Sebenarnya dalam aplikasi yang ada, ini juga terbentuk dari beberapa buah part. Tapi dalam kasus kita kali ini, kita buat hanya satu part saja. Karena biasanya tiang atas dengan ini itu pun terdiri dari beberapa buah part. Ya, tapi yang mau kita tampilkan di sini hanya mekanisme bergeraknya saja. Jadi tidak terlalu masalah kalau misalnya tiang ini kita buat dalam keadaan satu part. Baik, ini adalah part yang pertama. Selanjutnya kita akan menampilkan part 2. Adapun gambar part 2 kita adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah gambar part 2 yang mana lubang ini tempat masuknya kipas. Ya, kemudian sebelah bagian bawah ini ada lubang. Lubang ini tempat masuknya tiang. Ini yang kita sebut dengan part 2. Sebenarnya part 2 ini pun sama seperti part 1. Sebenarnya terdiri dari beberapa buah part, ya. Tapi kali ini kita gambar atau kita anggap part 2 ini hanya sebuah
part ya, artinya beberapa part kita gabung menjadi satu buah part. Ya, demikian untuk part 2. Selanjutnya kita akan menampilkan part 3. Adapun gambar part 3 sebagai pembentuk dari kipas angin tadi adalah sebagai berikut. Ya, yang mana part 3 ini fungsinya adalah sebagai penutup di bagian depan dari kipas. Jadi nanti yang kita hubungkan koneksinya itu adalah bahwasanya part 3 ini akan berhimpit dan bertemu dengan part 2 tadi. Ya, demikian untuk part 3 yang akan kita pasangkan nantinya pada part 2. Dan yang terakhir kita akan menampilkan part 4. Adapun part 4 tersebut adalah kipasnya atau sudunya, dan gambarnya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah part 4 yang akan kita pasangkan nantinya pada part 2. Dan ini nanti yang bergerak berputar. Ya, di sini ada bentuk poros. Poros ini nanti yang kita masukkan ke dalam part 2 sehingga nanti part 4 ini akan berputar pada lubang part 2. Ya, berikutnya kita akan menggabungkan atau memasangkan keempat part tersebut pada tampilan assembly berikut ini. Selanjutnya, kita akan memanggil keempat buah part yang sudah selesai kita gambar tadi pada tampilan assembly berikut ini. Jadi langkah yang kita lakukan adalah mengklik produk. Ini sudah berada dalam tampilan assembly design. Lalu kita klik existing component. Lalu kita pilihlah mekanisme yang akan kita pilih atau yang kita buat. Ini ada part 1, part 2, part 3, part 4. Inilah part-part sebagai part pembentuknya. Open, kita panggil semua sekaligus. Ya, dan sudah muncul dengan cepat seperti ini. Seterusnya, kita akan menggeser part-part yang ada dulu biar tidak terlalu berhimpit. Ya, jika kita ingin menggeser part 2, ya kita geser ke arah atas, kemudian ke arah depan, ke arah kita. Seterusnya, kita geser kembali kompasnya ke posisi yang kita inginkan. Ke sini boleh. Ya, lalu kita pilih part 3. Maka kita geser. Kemudian kita pilih part 4. Lalu kita geser ke posisi yang kita inginkan, ke arah atas. Ya, lebih kurang seperti ini posisi-posisi yang kita inginkan. Ini adalah tampilan di assembly design. Jadi sekarang kita akan beralih ke tampilan demo kinematik untuk memasangkan part-part ini sesuai dengan koneksinya masing-masing atau sesuai dengan putaran yang kita inginkan atau gerakan yang kita inginkan. Berikut kita akan beralih ke tampilan demo kinematik dari gambar yang sudah kita tampilkan seperti ini pada tampilan assembly. Maka kita akan klik start, digital mockup, lalu demo kinematics. Ya, sekarang kita pilih fix ya. Ini aja dulu kita pilih pertama, fix part. Artinya tiang ini adalah part yang diam. Tapi kita klik new mechanism sebagai tanda bahwasanya atau memberi nama untuk mekanisme kita ini, mekanisme 1. Lalu kita klik. Ya, maka ini sudah terfix. Ya, kalau kita lihat aplikasinya sudah fix ya, part 1 sebagai fix ya.
Baik, sekarang kita akan pasangkan part-part yang lain. Ya, part 4 dengan part 2 bisa kita hide dulu. Part 4 ya dengan part 2 kita hide. Ya, sehingga kita fokus pada dua buah part ini saja dulu. Ya, di sini kita perhatikan hubungan yang bisa kita lakukan adalah bahwasanya lubang dari part 3 ya itu akan dimasuki oleh poros pada tiang. Jadi karena gerakan part 3 terhadap poros adalah berputar, maka kita gunakan revolve join. Jadi di sini kita pilih bagian lengkungan dalam sehingga muncul garis sumbu. Kemudian kita pilih sumbu dari poros atau silinder. Kemudian plane-nya kita lihat di sini sudah ada penampang sebelah dalam. Ya. Kemudian ini nanti kita pasangkan atau kita himpitkan dengan penampang paling atas dari silinder. Setelah itu kita oke-kan. Nah, sehingga dengan sendirinya part 3 akan terpasang pada part 1. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Berikutnya kita akan memasangkan kipas. Kipas tadi adalah part 4. Jadi kita hide atau kita show. Sehingga sekarang kipas kita ini sudah muncul. Sekarang hubungan antara part 3 dengan part 4, bahwasanya part 4 ini bergerak berputar pada lubang part 3. Jadi hubungannya tetap adalah revolve join. Kita klik lengkungan dari part 4, lalu kita klik lengkungan dari part 3. Kemudian plane yang perlu kita himpitkan adalah bahwasanya bidang yang berhubungan itu nantinya atau yang kontak adalah penampang ini. Kemudian dipasangkan dengan penampang sebelah dalam dari part 3. Ya, kita perbesar tampilannya. Ini dia. Setelah kita pilih, lalu kita aktivasi. Ya, sehingga dengan sendirinya part 4 akan berpindah pada part 3. Maka langkah berikutnya adalah memasangkan part 2. Jadi kita show atau tampilkan kembali part 2. Kita pasangkan part 2 ini nanti pada part 3. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwasanya part 2 ini akan rigid atau menempel ya, hanya sekedar menempel atau terikat pada part 3. Jadi hubungannya kita pilih di sini adalah pertama sekali kita pilih nanti rigid body ya, rigid body. Tapi kita harus memposisikan bahwasanya part 2 ini dengan part 3 itu nanti adalah harus segaris sumbu. Jadi karena koneksi antara part 2 dengan part 3 hanya rigid, nah, jadi pemasangan ini bisa kita lakukan pada tampilan assembly. Jadi kita klik lagi start, kita ke assembly design, nah, lalu kita hubungkan yang mana pusat dari part 2 itu akan sama dengan pusat dari part 3, artinya sepusat. Jadi kita pilih di sini perintahnya adalah, ya kita keluarkan dulu. Ya, ini bisa kita lihat adalah coincidence constraint. Jadi kita klik, kemudian kita pilih penampangnya ini sehingga muncul nanti lengkungan. Ini udah otomatis muncul lengkungan, bisa kita lihat muncul sumbu ya kalau kita klik ini. Lalu kita
pilih lagi lengkungan untuk part yang ketiga. Ya, kita klik. Nah, jadi sudah sepusat. Kemudian kita mau bagian penampang sebelah sini atau yang sebelah sana itu nanti berimpit dengan ini, maka kita pilih kontak constraint. Ya, jadi kita pilih nanti seperti ini. Kita putar dulu. Ya, dan kita pilih yang kontak itu adalah penampang ini. Kemudian nanti kita hubungkan dengan penampang yang ini, penampang untuk yang ketiga. Setelah ini ada koneksi, maka tinggal kita update saja. Nah, sekarang part 2 sudah langsung berpindah pada part 3. Kemudian kita membuat hubungannya adalah rigid ya. Jadi kita kembali ke start, kemudian digital mockup, lalu demo kinematik. Ya, jadi di sini kita pilih rigid body. Yang mana yang kita gabungkan adalah tentunya part ini ya, part 2 dengan part 3. Oke. Ya. Sekarang mekanisme kita sudah jadi ya. Sekarang tugas kita hanya untuk memberikan perintah agar mekanisme kita ini bisa bergerak. Ini constraint-nya kita hide. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dalam kasus kita ini, perputaran yang terjadi ada dua. Pertama berputar terhadap batang, kemudian berputar terhadap part yang ketiga. Ya, artinya kipasnya ini berputar pada part 3. Maka di sini harus kita berikan dua buah besaran. Ya. Yang pertama kita kembali ke application, mechanism, join. Nah, di sini joinnya ada 3, revolve 1, revolve 2. Kalau kita double klik revolve 1, ya ini berarti tadi hubungannya adalah batang dengan part 3. Ya, di sini kita klik angel driven. Ya, lalu kita berikan satu putaran saja dulu. Di sini min 360 buat satu putaran, ini satu putaran juga, maka ini jadi 2 putaran. Kita oke kan? Kemudian kipas, poros kipas dengan part 3 ini pun ada koneksi. Jadi ini pun kita double klik revolve to. Kemudian kita klik juga angel driven-nya. Kalau pada kasus sebelumnya kita hanya cukup memilih satu angel driven saja sebagai koneksi untuk part-part yang lain dari sisi perputarannya. Ya, oke. Ya, the mechanism can be simulated. Artinya mekanisme kita ini sudah bisa kita gerakkan, gitu dia. Berikut gerakan yang bisa kita berikan di sini. Ya, untuk menggerakkannya, untuk melihat hasil gerakan, kita pilih simulation with command. Nah, di sini kita lihat tampilannya adalah seperti ini, kinematic simulation untuk mekanisme 1. Kita perhatikan minus 360 ini adalah perputaran dari part ya atau kipas ini terhadap batang. Biasanya kalau batang itu perputaran sudutnya tidak terlalu besar, ya, paling setengah lingkaran ya. Jadi di sini kita buat angkanya dari minus 90 sampai 90. Kita oke kan? Lalu kita gerakkan ke kiri. Sedangkan ini gerakannya mau kita buat berapa putaran? Ya, yaitu putaran kipas. Kipas ini biasanya putarannya besar ya, besar. Jadi di sini kita buat misalnya 3600. Kemudian di sini pun sama 3600. Kita oke kan. Lalu kita gerakkan ke kiri juga.
Sekarang kita lihat hasil sementara. Di sini number of steps-nya kita gunakan 160. Kita play. Ya, ini pergerakannya. Ya, kipas berputar dengan pelannya. Ya, kemudian kita geser ke kanan seluruhnya. Kemudian kita putar lagi. Ya. Kemudian kalau kita ingin putaran kipasnya itu lebih besar lagi, jadi bisa kita berikan di sini 3600. Ya, kita coba saja ya. Oke. Kita play. Ya, jadi perputaran 43 terhadap batang itu lamban saja. Sedangkan kipasnya berputar lebih cepat. Ya, kipasnya berputar lebih cepat. Ya, ini tadi seharusnya kita tarik ke pangkal seperti ini. Kita ulang lagi. Kita tarik. Ya, kita reset. Ya, terkadang memang harus kita coba-coba. Kali ini kita akan merubah number of step. Kita buat 80. Kemudian kita play. Ya, jadi kipas kita sudah berputar agak kencang. Oke, baik, demikian pembahasan membuat mekanisme bergerak dari sebuah kipas angin berdiri. Ya, semoga perintah-perintah yang lain bisa dikembangkan sendiri untuk memperluas wawasan dalam membentuk sebuah mekanisme bergerak yang lebih kompleks. Sebenarnya aplikasi lebih jauh bisa kita buat motor bakar ya, artinya poros engkol yang bergerak translasi dan rotasi, bisa juga kita aplikasikan dengan menggunakan CATIA ini. Tapi untuk tahap awal ini kita hanya memperkenalkan perintah-perintah dasar saja. Nah, tapi untuk lanjutannya nanti bisa kamu kembangkan sendiri agar lebih banyak atau lebih luas wawasan kamu tentang mendesain sebuah mekanisme bergerak. Demikian untuk materi demo kinematik.